Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-barakah. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq harisun 'alaiha wa awjaba tabshiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan dan bunda yang saya cintai, dan Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat kehidupan. Setelah Allah matikan kita tadi malam, Allah kembalikan ruh kita, dan Allah berikan nikmat keimanan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajarkan kepada kita segala aspek tatanan kehidupan ini sehingga kita bisa hidup dengan begitu aman, tentram dan nyaman. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, perbanyaklah berselawat kepada baginda Rasulullah SAW agar kita bisa menerapkan apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah dengan penuh kecintaan, sehingga nanti pada saat kita ingin mengakui diri kita sebagai umatnya, dan Rasul pun membenarkan pengakuan kita pada saat kita dibangkitkan. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, kita akan memasuki al-kabiratul tsaniyah, yaitu dosa besar yang kedua. Imam Az-Zahabi mengatakan dosa besar yang kedua itu adalah qatlun nafs, membunuh jiwa. Ini merupakan dosa besar kedua yang diungkapkan di dalam buku Al-Kaba'ir karangan Imam Az-Zahabi. Beliau mengatakan, kalau Allah Ta'ala wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidina fiha wa ghadiba Allahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasannya itu adalah neraka jahannam, khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, dan Allah murka terhadap mereka, wa la'anahu, dan melaknatnya, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan Allah mempersiapkan kepada mereka azab yang dahsyat. Azim ini merupakan salah satu ungkapan di sisi Allah. Bayangkan kalau seandainya kita hari ini mendapatkan balasan yang besar, itu sangat tergantung kepada siapa yang menyelenggarakan acara tersebut. Maka pada saat kita menemukan ungkapan ajrun azim, ya, azaban azima, ini merupakan besar di sisi Allah, sesuatu yang memang sangat-sangat besar. Jangan pernah kita membandingkan besar tersebut dengan besar apa yang ada pada tatanan kehidupan manusia. Sebagaimana pada saat kita menemukan di dalam ayat-ayat lain, wa ma utitu minal ilmi illa qalila,
dan Allah tidak memberikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit tersebut di sisi siapa? Di sisi Allah yang Maha mengetahui. Ini yang harus kita menjadi tanbih kepada kita, menjadi pengingat kepada kita bahwasanya azab yang akan dipersiapkan, azab yang akan diberikan, azab yang akan dipersembahkan oleh Allah, yaitu azab yang dahsyat. Dahsyat di sisi Allah. Jangan pernah kita menyangka ini adalah dahsyat di sisi manusia. Baik manusia itu raja, presiden, bupati, wali kota, camat, beci, tidak. Akan tetapi ini merupakan azab yang sangat besar di sisi Allah yang Maha Agung. Maka pada saat kita membacakan ayat ini, maka kita tidak akan pernah mau membunuh, ya, tidak akan pernah mau membunuh orang mukmin secara sengaja. Ya, dikarenakan apa? Dikarenakan pada kisah tersebut lahayatun liulil albab. Pada saat ada penerapan hukum qisas, maka itu akan terselamatkanlah kehidupan umat manusia. Kenapa di dalam Islam pada saat seseorang itu membunuh orang lain, maka hukumannya itu adalah hukuman membunuh kembali. Oleh sebab itu, ini merupakan sebuah hukuman yang sangat-sangat adil di sisi Allah dan apabila manusia menerapkannya. Berbeda dengan hukum bunuh, ya, yang dikritisi oleh orang-orang barat. Orang-orang barat tidak setuju dengan hukum bunuh, ya. Maka mereka lebih menyetujui hukuman seseorang itu jangan dibunuh, akan tetapi dipenjarakan. Pengalaman saya sewaktu belajar tentang restoratif justice dan manajemen konflik di Amerika, ada sebuah mata kuliah itu yang memang diajarkan kepada kita agar apa? Agar tidak ada hukum penjara. Kenapa? Karena di Amerika pada saat seseorang masuk ke penjara, maka itu merupakan kos negara yang paling terbesar. Mulai dari biaya makan, tempat tinggal, laundry, semua itu adalah beban yang harus ditanggung oleh negara. Maka hukum Islam itu sangat-sangatlah adil. Di mana pertama, hukuman dasarnya pada saat seseorang membunuh orang lain, maka dia harus dibunuh, qisas namanya. Sehingga apa? Orang tidak akan pernah mau membunuh orang lain karena dia akan dibunuh. Maka pada saat itu terselamatkanlah dua jiwa sekaligus. Jiwa orang yang mau membunuh dan jiwa orang yang akan dibunuh. Namun, ya, wa an ta'fu khairul lakum. Apabila kalian memaafkan itu jauh lebih baik. Bukan berarti pada saat seseorang itu membunuh dia harus dibunuh kembali, dan pihak keluarga tersebut ada hukuman yang lebih dahsyat lagi. Ada hukuman yang lebih mumpuni lagi, yaitu memaafkan. Inilah yang dikembangkan teori di barat hari ini dengan teori restoratif justice, hukum memaafkan. Islam jauh lebih dahulu memperkenalkan hukum tersebut kepada kita. Pada saat barat baru menggalakkan hukuman tersebut, yaitu memaafkan, namun 14 abad yang lalu, siapa yang mengajarkan baginda Rasulullah SAW bahwasanya apabila kita memaafkan itu jauh lebih baik, kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, selanjutnya Imam Az-Zahabi mengungkapkan surat Al-Furqan ayat 68 sampai dengan 70 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. Dan barang siapa yang tidak menjadikan Allah sebagai sekutunya,
wala yaqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haq, dan barang siapa yang tidak membunuh jiwa kecuali dengan yang hak, ya. Wala yaznun, dan tidak berzina. Ada 3 hal yang diungkapkan dalam surat Al-Furqan. Yang pertama adalah tidak mensekutukan Allah, yang kedua adalah tidak membunuh jiwa kecuali secara benar, dan yang ketiga adalah wala yaznun, dan tidak berzina. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama, dan barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut maka mereka itu telah melakukan dosa besar. Yudha'af lahul azab, maka akan dilipat gandakan azab kepada mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Wa yakhlud fihi muhana, dan mereka itu akan dikekalkan di dalam neraka secara hina dina. Illa man taba wa amana, kecuali mereka yang bertobat. Lihatlah, Allah bukan ingin mengazab kita. Allah menginginkan closing statement itu adalah illa man taba wa aman, barang siapa yang taubat dan beriman. Ini menunjukkan apa? Jauh lebih besar kasih sayang Allah kepada kita hamba. Allah tidak kepingin kita itu diazab. Allah tidak kepingin kita itu dilipatkan ganda azab kita di dalam neraka jahanam. Dikarenakan apa? Dikarenakan pada akhir ayat ini Allah memberikan pesan kepada kita, illa man taba, kecuali mereka yang bertobat. Begitulah kasih sayang Allah kepada kita. Hari ini banyak orang yang bersalah anggapan terhadap Allah. Mereka mengatakan Allah sangat kejam, menyiapkan neraka, menyiksa manusia. Tidak. Allah tidak kepingin ada satu orang hambanya yang diazab. Kenapa? Karena dibuka peluang untuk apa? Untuk bisa bertobat. Maka ada di antara jamaah pada saat beliau bercerita kepada saya dengan berbagai macam kriminalitas yang pernah dilakukan. Dan ini kejadiannya di Aceh. Apakah saya diterima ibadah saya oleh Allah, Ustaz? Kenapa, Pak? Beliau mengatakan bahwasanya saya pernah membunuh orang, saya pernah berzina dan mengambil hak orang lain. Dia pernah memperkarakan orang lain. Saya bilang, untuk urusan dengan orang lain, misalnya seperti hutang, mengambil hak orang lain, kembalikan hak. Tapi apabila dosa zina, membunuh orang, minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada bapak untuk bertobat, tidak dicabut nyawanya. Benar beliau katakan. Teman-teman saya, gerombolan saya, banyak di antara mereka yang sudah meninggal dunia tanpa mereka bisa bertobat. Maka ini adalah sebuah kenikmatan yang masih Allah berikan kepada kita pada saat Allah masih memberikan umur panjang kepada kita, padahal penuh dengan kemaksiatan masa lalu yang pernah dilakukan oleh manusia. Allah belum mencabut nyawa, dan Allah tidak pernah membeberkan aib manusia tersebut, ditutupi semua doa tersebut. Tidak ada orang yang tahu kemaksiatan apa yang pernah dilakukan. Inilah di antara sekian banyak kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Wa qala ta'ala, dan selanjutnya Imam Al-Zahabi menjelaskan surat Al-Maidah ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an. Ini merupakan gambaran orang-orang Yahudi, di mana Allah memberikan sebuah gambaran orang-orang Yahudi, man qatala nafsan bighairi nafs, barang siapa yang membunuh jiwa, au fasadin fil ard, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, faka'annama qatala an-nasa jami'an, seakan-akan orang tersebut telah membunuh semua manusia. Ini merupakan salah satu gambaran bagaimana kriminalitas yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka membunuh rasul, mereka membunuh orang-orang manusia jiwanya yang tanpa berhak harus dibunuh. Ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi, sehingga apa? Siapapun di antara mereka yang membunuh satu orang itu seperti membunuh semua manusia. Karena bangsa Bani Israel
merupakan bangsa yang diberikan kelebihan oleh Allah. Ya bani Israil dzkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Allah memberikan gambaran kepada kita bagaimana Allah memberikan kenikmatan kepada Bani Israil. Mereka adalah orang-orang yang diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Sehingga pada saat Al-Quran menyebutkan kosakata Bani Israil, itu menunjukkan itu adalah kebaikan kepada mereka. Namun pada saat Al-Quran menunjukkan dengan kosakata Yahud, maka itu adalah penyelewengan yang mereka lakukan terhadap ajaran agama yang diutuskan kepada Nabi mereka. Ada perbedaan ungkapan kosakata di dalam Al-Quran. Pada saat dikatakan dipanggil dengan Bani Israil, maka itu adalah kebaikan. Namun pada saat disebutkan Yahud, maka itu adalah keburukan dikarenakan mereka melakukan kriminalitas di atas muka bumi ini. Qala ta'ala wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ketika anak-anak bayi perempuan itu dibunuh, bi ayyi dzambin qutilat, kenapa kami ini dibunuh? Ini merupakan tabiat orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah, mereka mempunyai sebuah aib, ibunda. Aibnya apa? Setiap anak perempuan yang lahir pada masa itu maka akan dikuburkan hidup-hidup. Bayangkan bagaimana kejamnya tabiat orang-orang jahiliyah sebelum diutus baginda Rasulullah SAW. Maka kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana kasih sayangnya seorang ibunda kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus ke atas muka bumi. Kita tidak akan pernah bisa merasakan bagaimana kelembutan kasih sayang dari seorang ibunda kalau seandainya Rasul itu tidak pernah diutus. Dan mungkin manusia tidak akan pernah ada di atas muka bumi ini dikarenakan populasi wanita itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena pada saat itu siapapun yang melahirkan bayi perempuan itu adalah sebuah aib bagi keluarga, dan mereka akan mengkuburkan anak perempuannya itu secara hidup-hidup. Nanti hari akhirat anak-anak perempuan tersebut mereka akan menanyakan kepada orang tuanya, bi ayyi dzambin qutil, kenapa kami dibunuh? Ini adalah sebuah pertanyaan yang dibocorkan oleh Allah. Dan dulu mereka menguburkannya dikarenakan aib lahir anak perempuan. Dan hari ini berapa banyak di antara generasi kita hari ini yang membunuh anak mereka dikarenakan apa? Dikarenakan kekhawatiran mereka tidak sanggup untuk membiayainya dikarenakan faktor ekonomi. Berapa banyak di antara orang-orang yang membunuh anaknya dikarenakan apa? Digugurkan anaknya dikarenakan apa? Tidak sanggup nanti memberikan nafkah kepada anaknya. Dan ini kejadian. Dan berapa banyak di antara orang tua yang menggugurkan, yang membunuh anaknya dikarenakan hubungan haram. Nanti semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh anak tersebut. Dan bahkan salah seorang dokter menceritakan, kalau seandainya beliau mau melakukan dan mau melayani orang yang mau menggugurkan anak, membunuh anak, itu akan mendapatkan bayaran yang sangat fantastis. Satu bayi yang digugurkan itu bisa mencapai 50 juta rupiah. Belum lagi fasilitas-fasilitas lain yang memang diberikan langsung. Dan ini kejadian cerita dari seorang dokter kandung. Diajak berhubungan di luar daerah. Untung orang tersebut adalah orang yang sudah mempunyai keimanan. Orang yang tahu dosa. Dia tahu bagaimana dosa membunuh orang lain. Sehingga dosa membunuh orang lain ini merupakan di antara dosa kabair. Maka siapapun yang mempunyai profesi
yang mempunyai profesi yang bisa merenggut nyawa orang, jangan pernah melakukannya. Kalau di dunia barat itu ada namanya assassin, pembunuh bayaran. Mereka tidak ada urusan siapapun, yang penting dibayar, bunuh. Dan hal seperti ini pernah terjadi di negara kita, di Aceh khususnya. Berapa banyak nyawa yang tidak bersalah itu menghilang dikarenakan apa? Dikarenakan kebencian, dikarenakan dendam, dikarenakan tidak senang hati. Maka di dalam sebuah hadis yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau, kita akan bacakan nanti di depan, hadisnya sangat luar biasa. Sebentar, saya akan carikan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza iltaqal muslimani bisayfihima." Apabila kedua orang muslim bertemu dengan kedua pedangnya, fal qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh, maka keduanya di neraka. Coba bayangkan, apabila ada dua orang muslim, ya, dan pada kedua tangan mereka itu mempunyai senjata, di sini diungkapkan dengan pedang. Fal qatil wal maqtul finnar, pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya di dalam neraka. Qila, pada saat itu sahabat menanyakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hadzal qatil, ya, fama balul maqtul?" Kalau seandainya pembunuh itu mungkin masuk akal wahai Rasul, karena dia telah membunuh orang lain. Famal maqtul, bagaimana dengan nasib orang yang terbunuh? Apa yang dijawab oleh Rasul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi, dikarenakan dia mempunyai semangat, mempunyai niat untuk membunuh sahabatnya, untuk membunuh orang Islam. Dan ini paling banyak terjadi dulu, cerita-cerita nenek kakek kita. Orang kalau udah marah itu bagaimana ungkapannya? Kapreh ke babah jurung. Nah, itu sudah dengan parang masing-masing, mereka menunggu dan berantem di jalan. Pulang satu orang cuma. Itulah orang yang terhebat yang akan pulang. Setelah perang dengan parang itu, pulang satu orang. Apa yang terjadi? Fal qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan dibunuh itu semuanya di dalam neraka. Kenapa? Karena kedua-duanya mempunyai niat untuk apa? Untuk menghabiskan jiwa saudara. Maka berapa banyak perilaku-perilaku seperti ini yang pernah terjadi di dalam tatanan kehidupan kita. Maka pada saat seseorang pernah mengalami hal seperti ini, dia pernah membunuh orang, dia pernah melakukan berbagai kegiatan yang dapat merenggut nyawa orang, maka orang tersebut adalah orang yang masuk ke dalam neraka kecuali orang tersebut mau bertobat. Hadis tersebut diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari, kitab Iman. Wa qala alaihi salatu wassalam, qad su'ila ay dzambin a'zam. Rasul ditanyakan, dosa apa yang paling besar? Qala an taj'alallahu nidaan wa huwa khalquka. Engkau menjadikan Allah sebagai tandingan sedangkan Allah telah menciptakanmu. Thumma qala, dan kemudian para sahabat bertanya, ayu, apalagi wahai Rasulullah? Qala an taqtula
walidaka khasyatan an yut'ima ma'ak. Engkau membunuh anakmu dikarenakan engkau tidak sanggup untuk memberikan nafkah kepadanya, maka engkau bunuh anakmu. Qila thumma ay. Kemudian para sahabat menanyakan, apalagi wahai Rasulullah? Antazniya khalilatan jarik. Engkau berzina dengan istri tetangga. Dan ini adalah perilaku yang paling bahaya. Dan banyak terjadi dalam tatanan kehidupan. Tetangga itu kita sudah pernah membahas di dalam wa'adul haq. Berapa jarak tetangga? Hakul jiran itu adalah 40 rumah dari segala penjuru, sisi kiri kanan, muka belakang, 40 rumah itu adalah hakul jiran. Dan berzina ini jangan dibahasakan dengan perselingkuhan, jangan diubah-ubah istilahnya. Berzina ini, pencuri dibilang koruptor, dirubah bahasanya sehingga lebih lembut. Bilang aja, panggil saja mereka itu penzina. Penzina itu bisa terjadi di kantoran, penzina itu bisa terjadi di mana saja. Maka pada saat hal tersebut dilakukan, maka ini merupakan di antara dosa besar yang diungkapkan oleh baginda Rasulullah SAW yang hadis di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'da al-kuffar yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ini merupakan ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekafiran dan pembunuhan ini merupakan setara dosanya. Orang-orang kafir tidak mau beriman kepada Allah dan orang-orang yang melakukan dosa besar yaitu dengan cara membunuh orang lain, ini merupakan di antara dosa besar yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi. Selanjutnya Imam Az-Zahabi menjelaskan bahwasanya awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Dan hal yang pertama sekali yang Allah akan selesaikan antara manusia yaitu adalah urusan darah. Maka nanti di hari akhirat, pada saat Allah menyelesaikan urusan pertama sekali antara kita dengan Allah itu dengan salat, apa saja yang paling pertama dihisab antara kita dengan Allah, yaitu masalah salat. Akan tetapi dengan manusia, yang pertama sekali yang akan diluruskan oleh Allah itu adalah mengenai perkara darah. Berapa banyak di antara manusia yang telah merenggut nyawa orang lain, mengambil hak orang lain, ya. Dan bahkan pembunuhan ini bisa bukan hanya saja dengan pembunuhan jiwa, pembunuhan karakter juga bisa termasuk di dalam kategori ini. Berapa banyak hari ini orang yang seharusnya orang itu baik-baik saja, tapi dikarenakan ulah orang tersebut, ulah lisannya membuat dia itu mati, membuat dia itu tidak bisa eksis di dalam tatanan kehidupan. Ini adalah pembungkaman terhadap jiwa dan terhadap raga seseorang. Semoga banyak hadis-hadis yang memang apabila kita bacakan ini tidak akan bisa selesai dalam jangka waktu 1 jam, dan ini insyaallah kita akan sambung tentang sihir di pertemuan berikutnya, yaitu dosa ketiga, dosa besar yang ketiga. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa bertobat kepada Allah, meminta ampun kepada Allah terhadap dosa yang pernah kita lakukan, dan Allah menerima taubat kita dan digolongkan kita ke dalam, dimasukkan kita ke dalam surga-Nya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.